Tak heran jika sosok hantu populer dengan wujudnya yang mengerikan. Gimana? Penasaran bukan? Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, gak usah berlama-lama. Sebelum kita ke videonya, intro. Asal-usul kuntilanak dan jenis-jenisnya. Hantu atau sosok yang tak kasat mata dikenal secara umum sebagai sosok roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Tak heran jika sosok hantu populer dengan wujud yang mengerikan. Di Indonesia sendiri banyak yang takut jika mendengar kata hantu karena secara spesifik makhluk ini menakutkan. Salah satunya kuntilanak, hantu yang terkenal lewat suara tawa melengkingnya. Ini merupakan sosok yang menyeramkan dan pastinya membuat siapa saja merinding ketakutan. Telisik punya telisik, ternyata hantu kuntilanak memiliki sejarah. Cerita kuntilanak konon katanya mulai beredar sejak tahun 1600-an. Kuntilanak atau yang sering disebut Kunti adalah sosok hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia saat sedang melahirkan. Namun anak tersebut belum sempat lahir ke dunia atau belum keluar dari perut sang ibu. Hantu kuntilanak berasal dari kota Pontianak yang terletak di Kalimantan Barat. Awal mula mengapa kuntilanak dikaitkan dengan Pontianak? Karena asal dari makhluk astral ini ialah kota tersebut. Nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini dikabarkan mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama Nusantara. Kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Semenjak kejadian itulah kota Pontianak disebut-sebut selalu berkaitan dengan kuntilanak karena kisah awal munculnya hantu tersebut dari kota ini. Dalam cerita dan film horor, kuntilanak digambarkan sesosok wanita yang wajahnya menyeramkan dan dengan rambut panjang terurai. Namun berbeda dengan cerita rakyat Melayu yang menggambarkan sosok kuntilanak dalam bentuk wanita berwajah cantik dengan punggung berlubang. Mungkin kalau di Indonesia sih disebutnya sundel bolong. Kuntilanak juga digambarkan senang meneror atau mengganggu penduduk kampung untuk menuntut balas dendam, sehingga kesan untuk sosok makhluk tak kasat mata ini juga menyeramkan. Tak heran setiap orang melihatnya sampai histeris ketakutan. Dari kisah yang bermunculan, banyak sudut pandang dan menggambarkan tentang sang Kunti ini. Kuntilanak sering dikaitkan dengan wewangian bunga, yaitu bunga Kamboja. Konon katanya sewaktu si Kunti ini muncul, selalu diiringi dengan wangi harum bunga Kamboja. Selain bunga Kamboja, bunga melati juga kadang dikaitkan dengan kedatangan atau saat adanya sang makhluk ini. Diceritakan juga bahwa pria yang tidak berhati-hati dengan makhluk ini dapat dibunuh setelah si Kunti berubah wujud menjadi penghisap darah. Lah, coy, gue baru tahu kuntilanak hisap darah.
yang tahu komen di bawah. Sosok Kunti sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan sunyi dan sepi. Karena itu, cerita ini kemungkinan bertujuan untuk menghindari wanita agar tidak diganggu oleh pria apabila ia berjalan sendirian di tempat yang sunyi. Tak dapat digambarkan secara spesifik sosok kuntilanak. Sosok Kunti karena hanya orang tertentu yang dapat melihatnya secara langsung. Dikatakan bahwa kuntilanak sangat menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam. Misalnya, pohon waru yang tumbuh condong ke samping. Di pohon tersebut, ia duduk bersemayam dan sesekali mengeluarkan suara tawanya yang melengking sehingga membuat orang ketakutan apabila mendengarnya. Dan ternyata kuntilanak juga banyak jenisnya. Penasaran? Mari kita ungkap jenis-jenis kuntilanak. Kuntilanak merah. Kuntilanak merah adalah sosok hantu yang apabila ia menampakkan dirinya, ia selalu menggunakan atribut berwarna merah. Misalnya, gaun panjang berwarna merah, bahkan kebaya berwarna merah dengan rambut panjang terurai. Konon katanya, kemunculan kuntilanak merah ini ditandai dengan bau yang sangat amis dan menyengat. Kuntilanak ini disebut sebagai hantu yang genit karena ia selalu meneror dan menampakkan diri kepada orang-orang yang ditakutinya. Dengan suara tawa khas yang melengking menjadi senjatanya untuk membuat orang ketakutan. Kuntilanak merah juga disebut sebagai kuntilanak yang lebih hebat dan kuat dibandingkan kuntilanak seperti pada umumnya. Tak heran jika kuntilanak merah selalu ingin menampakkan dirinya kepada orang sampai orang tersebut pingsan karena melihat sosok yang menyeramkan ini. Oke, next. Kuntilanak penyuka pria. Sosok kuntilanak penyuka pria ini termasuk hantu yang genit dan materialistis. Konon katanya, apabila ada pria mapan dan rupawan tetapi belum bertemu jodohnya, bisa jadi ia ditempeli oleh si Kunti jenis ini. Bahkan ada yang mengatakan, apabila ada pasangan yang sedang cekcok hingga berkelahi, kemungkinan kuntilanak jatuh cinta kepada pasangan prianya. Kuntilanak ini bisa sampai mengikuti si pria kemanapun pria ini mau pergi. Bahkan sesekali ia dapat menampakkan wajahnya agar si pria merespon dan berinteraksi dengan si kuntilanak ini. Energi yang dimiliki kuntilanak ini juga sangat besar sehingga ia dapat selalu mengganggu. Oke, next. Kuntilanak Darmo. Berbeda dengan kuntilanak lainnya, kuntilanak Darmo datang saat seseorang melantunkan tembang Lengsir Wengi atau Durmo saat sedang bercermin. Konon katanya, mereka yang diberikan wangsit dan dikabulkan oleh kuntilanak ini. Tapi kuntilanak ini akan meminta tumbal kepada seseorang yang diberi wangsit tersebut. Oke, next. Kuntilanak Badini. Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia digegerkan dengan viralnya video penampakan kuntilanak di siang hari. Semenjak saat itu masyarakat menganggap kuntilanak jenis ini adalah kuntilanak Badini. Dalam video tersebut terlihat penampakan sosok kuntilanak dengan menggunakan gaun berwarna putih serta rambut panjang yang terurai. Bukan hanya sekilas, penampakan sosok Kunti itu benar-benar terlihat jelas karena video tersebut diambil pada saat siang hari. Pada awal video tersebut, seorang anak kecil yang sedang asyik bernyanyi, kemudian di belakangnya ada sesosok Kunti tersebut dan si anak kecil terdengar memanggil-manggil nama seorang wanita yaitu Badini, sini toh Badini, ucapnya. Oke, next. Kuntilanak laki. Kuntilanak laki adalah kuntilanak laki-laki
beberapa orang menyebutkan bahwa kuntilaki lebih menakutkan, berbahaya, dan lebih jahat dibandingkan kuntilanak perempuan. Biasanya, kuntilanak perempuan hanya menakut-nakuti saja. Berbeda dengan kuntilanak ini, ia tinggal di pohon dan suka bergelantungan seperti kelelawar di pohon tersebut dengan posisi kepala di bawah. Ada yang menyebutkan jika kuntilaki ini turun dari pohon dengan posisi kepala duluan yang turun. Konon katanya, jika ada lelaki yang bertemu dengan kuntilanak laki yang bertemu dengan kuntilaki, ia akan mengincar alat kelamin laki-laki tersebut. Jika laki-laki bertemu dengan kuntilaki, lelaki tersebut harus bugil sehingga kuntilanak akan tertawa terbahak-bahak, sehingga ia akan lari dan tidak jadi mengincar alat kelaminnya. Kemudian kuntilanak ini ditandai dengan adanya suara bebek jantan. Jadi, jika Anda mendengar suara bebek di malam hari, berhati-hatilah. Oke, terima kasih. Itulah sejarah dari kuntilanak. Dan jika kalian ada yang pernah diganggu kuntilanak atau bertemu, silakan komen di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, like, dan yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini. Sampai jumpa. Salam misteri dari Bariman Story.